Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para generasi muda berbahagia, kita kembali bertemu di channel Antabul TV dalam topik atau program pengembangan diri. Kemarin kita telah bincang-bincang dengan 7 kebiasaan orang yang selalu efektif untuk menggapai sukses. Hari ini saya akan mencoba bicara tentang generasi yang keren. Keren itu apa? Keren itu kreatif, entrepreneurship, dan networking. Kalau kita bicara masa depan, kita saksikan kemarin waktu Pak Presiden kita pada ketemu dengan Elon Musk, kita akan menyangka bahwa beliau itu berdialog kayaknya santai, masing-masing memegang kayak botol minuman, padahal bukan. Itu teknologi yang berfungsi sebagai penerjemah, sehingga waktu Pak Jokowi bicara dengan bahasa Indonesia, otomatis Elon Musk itu bisa menerima dengan terjemahan langsung bahasa Inggris, sehingga kalau ada hal yang memang perlu ditertawakan, yang kagum, dia ekspresinya kelihatan itu. Nah, ke depan itu salah satu contoh barangkali akan mulai, hari ini sudah banyak profesi-profesi milah. Contoh dulu ada media cetak, hari ini sudah mulai habis. Kalau ada yang bertahan, ada yang untuk eksistensi. Mungkin ke depan profesi penerjemah itu juga hilang. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda harus mampu bersikap keren. Keren itu apa? Yang pertama, kreatif. Kayak apa sih orang yang kreatif itu? Orang kreatif itu selalu penasaran, keingintahuannya tinggi. Ada hal-hal itu sangat responsif, tidak statis atau ya diem aja. Setiap ada hal yang menurut dia aneh, itu direspon gitu. Jadi penasaran dengan apa menurut dia. Itu ciri generasi keren itu, yang kreatif. Lalu penuh inisiatif. Setelah penasaran mau merespon sesuatu, apa yang bisa dilakukan? Dengan versi diam sih, di samping versi orang lain, versi dia dulu. Ketiga, orang kreatif itu berani mengambil risiko. Orang kalau mengambil risiko nggak akan maju, tidak akan maju kalau orang tidak berani mengambil risiko. Maka orang kreatif selalu berani mengambil risiko, baik itu risiko mungkin
energi dari materi, capek secara fisik, malu secara moral. Itu sebuah hal yang dilakukan bagi orang-orang yang kreatif. Sebenarnya kreatif berpikirnya terbuka, tidak anti kritik. Kalau dia punya program, insya Allah disampaikan ke publik kurang berkenan, minta solusi bisa kita lakukan. Dan orang kreatif sensitif dan ambisius, ingin apa yang dia inginkan tercapai. Entrepreneurship, orang termasuk di sikapnya tidak ada kata terlambat. Bukan berarti dia santai, tidak. Mungkin responnya belum sampai, tapi begitu dia terima respon itu, langsung dia kerjakan. Dua, berani mempromosikan diri, tidak gambar, tidak pamer, bangga, tidak. Paling tidak sambil berbincang-bincang dia bisa menyebutkan apa sih keahlian dia, apa bisnis atau hal-hal yang produksi dan sebagainya. Pokoknya orang proses itu dia tidak kaku. Lalu dia berjalan dimulai dengan langkah pertama. Setelah dia punya keinginan, ingin buat sesuatu, dia mulai. Tadi katakan walaupun terlambat, tapi bagi orang yang entrepreneurship tidak ada kata terlambat. Yang keempat, mestinya butuh perencanaan. Nggak bisa kita walaupun ingin berusaha tanpa perencanaan yang matang. Ada analisis SWOT-nya, di mana keunggulan kita, di mana kelemahan kita, di mana peluang kita, dan di mana tantangan kita. Itu yang ini. Dan ujungnya semua dilakukan dengan ikhlas. Kembali pada karakter tadi, berani risiko. Kalau kita memulai suatu pekerjaan, kalau kita ikhlas, tidak pernah kecewa, tidak pernah merasa gagal, karena gagal itu hanya sebuah program menunda keberhasilan. Yang terakhir, huruf N terakhir, networking. Ke depan kita nggak bisa jadi juara sendiri, nggak bisa. Harus bisa menjalin bersama. Misalnya sama membuat sebuah produk, katakanlah sebuah mobil. Saya nggak bisa, paling bisa yang saya lakukan bagaimana mendesain mesinnya. Untuk itu saya nggak bisa bersendiri, akan saya pesan orang yang ahli karoseri, orang yang ahli jok, orang yang ahli pelistrikan lampu, orang yang ahli cermin. Tugas kita cuma mesin aja, kayak Toyota, mesin Toyota, tapi bannya dia kerjasama dengan perusahaan lain, dengan orang lain, nggak bisa kita sendiri. Maka kita perlu membuat jaringan, networking. Dalam networking ini perlu kita lakukan yaitu tentukan tujuan, perbanyak kenalan, ikuti seminar-seminar,
baik seminar tentang entrepreneur, seminar tentang motivasi, tentang apa saja. Di sana kita akan menemukan teman-teman kelompok-kelompok produk-produk yang mau nggak mau menjadi bahan kita. Kalau kita nanti ingin meninggal dan melakukan sharing dengan teman-teman. Kalau kita punya program, sampaikan dulu kira-kira kayak apa. Terus percaya diri, keluar dari zona nyaman. Kalau kita udah nyaman, sulit kita untuk berkembang. Jadi orang yang keren itu berani keluar dari zona nyaman. Dia tidak pernah nyaman, karena nyaman maka dia terus berbuat dan selanjutnya. Untuk itu kesimpulannya, untuk menjadi generasi keren harus mau belajar menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa kita? Presenter, menjadi ahli broadcast, ahli marketing dan sebagainya. Terus harus mampu membangun komunikasi, belajar menulis, dan ujungnya harus ahli public speaking. Nggak mungkin kita harus keren kalau nggak punya keahlian public speaking. Public speaking yang menjadikan apa yang kita produk, apa yang kita buat, apa yang kita orang yakin, sehingga mereka mengikuti kita. Saudara-saudara yang berbahagia, itulah kajian kita hari ini tentang generasi yang keren, yaitu kreatif, entrepreneurship, dan networking. Kreatif itu nggak perlu tanpa punya jiwa wira swasta. Kreatif perlu, harus perlu, nggak cukup, harus punya jaringan. Tanpa jaringan kita akan bisa maju di masa depan. Itu barangkali, terima kasih, mudah-mudahan bisa memotivasi diri kita sendiri dan dimungkinkan kita semua bersama-sama menggapai kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.